Yang di luar saksinya mohon masih ada satu lagi diisi di depannya, biar yang di belakang dapat mengisi ya. Dan di teras samping itu masih bisa ditempati, silakan. Iya, disilakan untuk menempati teras masjid yang masih kosong, sehingga yang masih berdiri dapat duduk. Yang lain menyesuaikan. Samping depan jamaah di luar masih kosong, silakan. Inti hari ini bertindak sebagai khotib Bapak Ustaz Heru Maulana, sedangkan Imam Ustaz Bahtiar, sedangkan Bidal Salman. Untuk petugas tanggungan dipersilakan menempati posisinya masing-masing. Laporan. Yang kawan kena
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai pada penghujung bulan suci Ramadan, hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia. Hari bahagia, penuh barokah serta penuh pengampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni hari raya Idul Fitri. Lalu kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melewati tugas dan perintahnya sebulan penuh berpuasa dan menjaga keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang maha tinggi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita hadapi kerendahan, kelemahan dan kekecilan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadari ketinggian, kekuasaan dan kebesaran Allah. Allahu Rabbul Alamin, ialah Allah yang sewaktu-waktu mengambil nyawa kita, memisahkan kita dari keluarga, harta dan jabatan apapun yang kita cintai. Dialah Allah yang setiap saat melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, melindungi kita, merawat kita, dan menjaga kita. Tapi karena kecintaan, kesenangan manusia kepada dunia, menjatuhkan orang lain, merampas hak-hak bawahan, mengambil hasil keringat mereka, menakut-nakuti mereka sampai mereka tidak berdaya. Bahkan tidak seringkali pegawai, buruh yang mengorbankan iman demi sesuap nasi. Oleh karena itu, teramat beratlah firman Allah pada Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebulan penuh kita puasa di siang hari dan tarawih di malam hari, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita, mengembalikan kepada kemanusiaan kita, kepada fitrah kesucian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salatmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekahmu ditolak oleh Allah. Bahkan hajimu yang mabrur, yang sah, tetapi tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada ayah dan ibu kita, kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah dan ibu kita. Tatap wajah ayah ibu yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia adalah satu nikmat yang tidak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menatap wajah seorang ibu, kata Nabi, siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya adalah ibadah. Lalu kenapa kita melihat atau menatap ayah ibu kita dengan tatapan sidas? Karena mengapa? Mungkin karena harta belaka, mungkin karena harta warisan, sehingga kita menentang orang tua kita, sehingga kita berbuat nekat kepada ayah dan ibu kita. Coba kita lihat kembali hadirin,
bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke atas muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya untuk anaknya. Demi Allah, mengapa hari ini kita menjadi anak yang sukses? Tidak lain tidak bukan adalah doa ayah ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, ya Rabb, jadikan anakku anak yang saleh. Ya Rabb, jadikan anakku anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih baik ketimbang ayah ibunya. Demi Allah, di saat kita sukses dan kita sudah mendapatkan harta yang layak, setelah kita menjadi anak yang terbaik, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupa dengan ayah ibu kita. Jikalau ayah ibu kita kaya, anaknya jadi raja. Tapi terkadang kita anak sudah sukses, terkadang orang tua kita jadikan sebagai pembantu. Bahkan terkadang orang tua kita jadikan sebagai guru. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tataplah wajah ayah ibumu, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka pahala yang terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan adalah haji yang mabrur. Ma min waladin, kata Nabi, baryanzuru ila walidayya nazratan rahmatan kataballahu lahu hajjatal mabrura. Siapa anak, kata Nabi, yang datang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepadanya haji yang mabrur. Kataballahu hajjatul mabrura. Maka Allah akan mewariskan satu pahala haji mabrur. Tapi kenapa kita selalu menyakiti hati ayah ibu kita? Astaghfirullah. Anak yang hari ini masih mampu menatap wajah ayah ibunya. Tataplah wajah ibumu dengan kasih sayang. Berapa lama engkau akan menatap wajahnya? Senyuman indah yang keluar dari bibirnya, senyuman indah yang keluar ikhlas kepada kita anak-anaknya. Senyum ibu tidak ada politik di dalamnya, tidak ada sabotase di dalamnya, ikhlas kepada kita anak-anaknya. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu di kala kita sakit. Ibu tidak tidur dari pagi ketemu pagi, ya gendong anaknya. Ibu menangis dalam doanya berkata, ya Rabb, sembuhkan sakitnya anakku, sembuhkan sakitnya anakku. Kalau perlu saya ibunya menggantikan sakit. Setelah itu ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin hari semakin keriput. Ibu kita semakin hari semakin rentah, butuh pengawasan dari anak-anaknya. Ibu kita lagi sakit, kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia kita, hanya sibuk diri kita masing-masing. Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ibu kita, ibu yang ikhlas dan tulus merawat kita, ibu yang tak ada duanya, tak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahsaba bi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapa yang akan berbuat baik dalam rumah tanggaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummu, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummu, ibumu. Setelah itu kata Nabi, qala abuka. Setelah itu baru ayahmu. Ibumu 3 kali, baru ayah kita. Setelah itu baru ayahmu, kata Rasulullah. Tapi mengapa kita selalu menomor sekiankan ibu kita, bahkan kita lebih menomor satukan istri kita ketimbang ibu kita? Ibu yang setiap malam cintanya yang tak pernah pudar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, jikalau ada anak yang punya masalah, segalanya anak itu
ahli dosa, ahli maksiat, ahli pendosa. Anak itu narkoba, sabu-sabu, anak itu tidak ada baiknya. Pembunuh sekalipun tidak ada lagi masyarakat yang mau menerimanya, bahkan istrinya mengusirnya. Coba kau kembali ke pangkuan ibumu. Coba kau kembali ke pangkuan ibumu. Coba kau kembali ke pangkuan ibumu. Ibu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Itulah lisan yang selalu keluar dari lisan ibu kita, yaitu ikhlas dan tulus. Dia tidak pernah ada duanya. Coba kita lihat kembali sewaktu ibu, ayah kita berjuang menyekolahkan kita. Ada yang 3 bersaudara, ada yang ber4, bahkan ada yang sampai 10 bersaudara. Coba kita lihat bagaimana perjuangan ayah ibu. Ibu siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita, gali lubang tutup lubang. Ayah siang panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik tidak pernah dia pedulikan, hujan deras tidak pernah dia hiraukan. Ayah banting tulang, demi Allah setetes air keringat ayahmu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ayah ibu kita mengurus kita tidak mungkin bisa digadaikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua anak yang hadir di kesempatan yang penuh dengan barokah ini, coba kita lihat perjuangan orang tua kita. Coba kita lihat perjuangan seorang ibu. Ibu siang gali lubang tutup lubang. Jikalau anaknya butuh pendidikan, ibu datang pinjam kiri kanan. Ibu tidak menghiraukan malunya. Ia datang ke rumah keluarganya, familinya, pinjam uang untuk anak-anaknya. Bahkan coba kita lihat ibu kita yang ikhlas cintanya kepada kita, lammatul khalisah, tiada ada keraguan dan di dalamnya, tidak ada campur baur di dalamnya. Ibu mengurus kita siang dan malam, menyekolahkan kita. Ikhlasnya ibu mengumpulkan uang untuk kita. Setelah kita kaya raya, punya keluarga yang mapan, rizki yang mapan, kemana semua anak-anaknya? Ibu rela tinggal di rumah gubuk, asalkan semua anaknya tinggal di rumah istana. Ikhlasnya ibu kepada kita tidak ada duanya. Oleh itu tidak salah kata Nabi, seorang anak tidak akan mendapatkan ridhonya Allah jika tidak ada ridho dari ibu dan ayahnya. Tidak ada diterima puasamu, tidak akan ada diterima amalmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau belum ada ridho dari seorang ayah dan ibu. Ridallahi fi ridal walidaini wa suqtullah fi suqtil walidaini. Ridallah terdapat pada ridho kedua orang tua, dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini, di khutbah ini, di Idul Fitri ini yang barokah ini, semua yang hadir yang masih mampu menatap wajah ayah ibunya, datanglah, tataplah wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari tangan ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke alam barzah. Mungkin hari ini anak yang tidak bisa lagi menatap ayah ibunya, hari ini pasti merasakan sedih teramat sangat, rindu menatap wajah ayah ibunya. Dalam doa berdoa, ya Rab, kami rindu menatap wajah ayah ibu kami. Kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas. Kenapa kami anak-anaknya? Tapi ya Rab, kami adalah makhluk yang terbatas. Kami adalah makhluk yang tak punya apa-apa. Engkau lebih cinta ayah ibu kami ketimbang kami. Oleh karena itu, ya Rab, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rab. Masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rab. Pertemukan kami dengan ayah ibu kami dalam surgamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yang paling baik di hadapan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anak yang bakhil
anak yang tak mau mendoakan ayah ibunya, yang tak mau merawat ayah ibunya, jangan engkau mengatakan fala takun lahuma uf. Jangan engkau mengatakan didiklah anak-anakmu agar insyaallah anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh. Karena terkadang banyak orang tua mengatakan, mengapa anakku enggan menjadi anak yang soleh? Mungkin kita sendiri orang tua belum menjadi anak yang soleh. Jikalau anak-anak kita hendak menjadi anak-anak yang soleh, kita orang tuanya harus menjadi anak yang soleh. Semua yang hadir sidang Jemaah Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Di kesempatan yang penuh barokah ini, kembali kita ketuk hati iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita hadirin, kita pernah memutuskan tali silaturahmi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang barokah ini, kita sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil mengulurkan tangan agar setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya terhapuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saudara dan saudara yang lainnya mengulurkan tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling memaafkan dengan dosa dan kesalahannya sebelum kedua belah tangannya berpisah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menguburkan dosa-dosa di antara keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi kita dan menjadikan kita semuanya yang hadir di kesempatan yang barokah ini adalah saudara yang terbaik, ikhwa fillah, saudara yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kita tidak pernah tahu apakah kita akan sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang, apakah kita akan sampai kepada Idul Fitri yang akan datang. Maka umur yang Allah berikan kepada kita yang tinggal sedikit ini, mari kita sama-sama berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hayat kita dapat mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya dan barokah bagi saya pribadi, wabil khusus para hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الحمد لله العليم الخليم الغفار حليم الغفار العظيم. Mari senantiasa kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal arda wa ma fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal arda wa ma fihinna wa lakal hamdu nurus samawati wal arda wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'u haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu wa ilaika hakamtu waghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta aw la ilaha khairuka wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, hadirnya kami di tempat yang mulia ini ya Allah tidak lain dan tidak bukan hanya mencari ridha, rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Karena begitu banyaknya dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah, saking banyaknya dosa-dosa itu sehingga kami lupa ya Allah, yang semuanya tercatat oleh malaikat atib-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, begitu banyak saudara-saudara kami yang kami zalimi ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Rahmatilah kami dengan rahmat ampunan-Mu ya Allah, ujangi kami dengan rahmat ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semua ya Allah, dosa besar, dosa kecil, sengaja yang tak kami sengaja ya Allah, yang terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini ya Allah, yang semuanya tiada tersembunyi di mata-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, cukup kami melakukan dosa ya Allah. Jangan biarkan kami maksiat lagi ya Allah. Jangan biarkan kami melakukan maksiat di atas muka bumi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kembalikanlah hati kami kepada-Mu ya Rabb. Bimbinglah hati kami ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, mungkin tiada kami ya Allah pernah melakukan dosa besar. Mungkin di antara kami, kemaluan kami pernah berzina, mabuk, judi, melakukan dosa-dosa besar ya Allah. Al-yawmin ya Allah, al-yawmin ya Allah, al-yawmin ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kalau bukan Engkau yang terima taubat kami, siapa lagi ya Allah? Kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, siapa lagi ya Allah? Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan berdosa. Jangan matikan kami dalam keadaan berdosa ya Allah. Sungguh kami tidak akan mampu untuk menghadapi goncangan sakaratul maut yang begitu dahsyatnya ya Allah. Sungguh kami tidak akan sanggup untuk menahan siksa kubur-Mu yang sangat pedih. Sungguh kami tidak akan mampu untuk menahannya panasnya daripada api neraka-Mu ya Rabb. Selamatkan kami daripada itu semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, untuk ayah dan bunda kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur taat mereka. Jadikan sisa umur mereka umur yang barokah ya Allah. Di saat tiba jadwal kematian untuk ayah dan ibu kami mohon ya Allah, wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Mudahkan mereka mengucapkan kalimat thayyibah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jika surga itu Engkau takdirkan kepada kami ya Rabb, kami hanya ingin pertemukan kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Rindu ya Allah, ingin menatap wajah ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim,
Kami menjadi saksi ya Allah bahwa mereka adalah orang yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Untuk ayah dan bunda kami yang berada di alam barzakh sekarang, jadikan ya Allah semua amal baiknya sahabat di dalam kuburnya ya Allah. Jangan kau siksa mereka ya Allah, jangan kau azab mereka ya Allah. Jadikan semua amal baiknya sahabat di dalam kuburnya ya Rabb. Ya Allah, apabila hari ini menjadi hari yang terakhir bagi kami semua ya Allah, kami mohon wafatkan kami dalam keadaan iman dan Islam, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kau bimbing lisan dan hati kami mengucapkan kalimat la hari ini kami bisa tenang beribadah ya Rabb. Hari ini kami bisa duduk dengan tenang ya Allah. Sementara saudara-saudara kami dibantai di Palestina ya Rabb. Mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya keluarga lagi ya Rabb. Berapa banyak anak-anak yatim ya Allah. Berapa banyak suami yang kehilangan istrinya ya Allah. Berapa banyak istri yang kehilangan suaminya ya Allah. Berapa banyak anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya ya Allah. Ampunkan kami semua ya Allah. Kami belum bisa membebaskan Masjid Baitul Maqdis-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ringankan hisab kami ya Rabb. Ringankan hisab kami ya Allah. Ringankan hisab kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Sampaikan salam kami kepada baginda junjungan kami, kasih kami ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Allah, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang wajah Sayyidina baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas semua dosa kami ya Rabb. Jangan kau haramkan mulut kami untuk meminum air daripada telaga Kausar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas dosa-dosa kami ya Rabb. Jangan haramkan tangan ini untuk bermusyawarah wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'lamu ma tasna'un. Aqimus. Salli alaihi wasallam. Allahumma salli Diam ke? Apa dipakai?
body. Bukan ni, body tu